sebagai seorang pendata menghadapi berbagai karakteristik responden. Betul. Ada yang welcome, ada yang kooperatif, ada yang menolak, ya, ada yang baru juga masuk nggak dibukain pintu. Jadi mentalnya harus mental baja gitu kan, dan komunikasi dengan masyarakatnya harus bagus. Nah, ini yang kita perlu. Betul, karena memang nggak semua masyarakat tahu ya tujuannya tuh untuk apa. Ada beberapa masyarakat juga ngapain nih, hal pribadi gitu, padahal tanya-tanya kan detail kayak tadi kan, tanya umur, terus juga jenis kelamin, pekerjaan gitu kan, kematian, kelahiran. Kadang dalam sebuah survei juga pendapatan gitu kan, pengeluaran, konsumsi, detail seperti itu. Ya artinya bahwa yang jelas mereka dibekali dengan tanda pengenal, surat tugas gitu kan. Dan sebelum mereka diterjunkan ke lapangan, kita juga berikan pelatihan, tujuan dari survei, tujuan dari sensus. Ya ini yang harus dipahamkan masyarakat, dan salah satunya juga ini nih, penyebaran informasi melalui media sosial ini, melalui apa kabar Bekasi ini juga salah satu upaya kita. Jadi mohon kepada masyarakat yang kedatangan petugas sensus ya, cirinya gampang, lihat aja surat tugas resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. Ya. Itu memang sedang melaksanakan berbagai kegiatan survei atau sensus. Terimalah kedatangan mereka, berikan jawaban yang apa adanya, karena jawaban yang diberikan responden itu sangat berguna untuk perencanaan pemerintah. Oke, jadi sahabat Ubah Muti nanti yang kedatangan tamu ya dari BPS, ngakunya dari BPS, kalau pengen tahu benar dari BPS, tanyain aja surat tugasnya. Nanti kalau betul ada surat tugas, tanda pengenalnya di BPS, nggak usah takut ya, nggak akan diapa-apain, cuma ditanya-tanya doang ya Pak ya. Dan datanya dijamin kerahasiaannya. Apalagi sekarang BPS sudah mempunyai lompatan strategi pendataan yang biasanya pakai kertas pesan itu ya. Sekarang kita menggunakan CAPI. CAPI itu artinya menggunakan Android. Jadi wawancaranya bawa HP. Jadi mohon dimaklumi juga kalau petugas kita wawancara Bapak Ibu responden atau teman-teman responden itu sambil megang HP. Itu bukan lagi main Mobile Legends. Langsung input data. Jadi mereka sendiri pada saat sudah klik input data ini, datanya sudah langsung tidak bisa dibuka sama petugas. Nah, itulah kerahasiaan datanya gitu. Bahkan sama respondennya sendiri pun nggak akan bisa. Nggak bisa, kalau udah klik udah tersend langsung di servernya BPS. Nah, ini menjadi kenyamanan juga bagi responden ya. Nah, ini kita sudah mulai menerapkan itu. Termasuk dalam sensus penduduk ini juga nanti kalau yang kedatangan petugas sensus penduduk lanjutan ya, para petugasnya itu memakai rompi ya, ada tulisan sensus penduduk, dan wawancaranya menggunakan Android gitu kan. Nah, ini lebih canggih sekarang gitu kan, dan ini lebih kerahasiaannya lebih terjamin gitu kan. Betul. Mohon bersabar ya para sahabat TV Ubah Muti ya. Yang nanti kedatangan kena sampel dari BPS dan kedatangan petugas, untuk bersabar ya, mudah-mudahan menjadi ibadah nih bisa memberikan jawaban, karena akan sangat berguna nih itu. Data-datanya nanti kita olah, dan jangan khawatir, data individunya akan keep. Jadi tetap yang dimunculkan adalah data makronya gitu. Data makronya tidak akan pernah kita mempublikasikan data individu. Data individu aman ya Pak ya? Aman, ini privasi, datanya privasi. Weekend masih tetap interview? Ya justru inilah daya juang petugas itu, mereka ya kadang-kadang bisa tembus ke responden itu di sore hari dan weekend. Betul sih Pak, karena memang rata-rata pekerja ya. Jadi pada saat hari-hari kerja di pagi itu kadang-kadang rumah digembok gitu. Jadi disinilah daya juang itu. Makanya tadi saya sampaikan kalau yang mau daftar itu ya harus punya mental baja itu. Betul. Karena kalau ditarget misalnya 16 rumah tangga, ya harus semuanya respon. Apapun cara harus dilakukan, bagaimana bisa tembus ke sana dan bisa mendapatkan datanya. Hari ini nggak bisa, besok datang lagi. Kadang-kadang juga ada yang janjikan nanti saya baru pulang malam jam 8 juga harus datang. Nah kalau petugasnya mentalnya kurang bagus gitu kan, nah disinilah bahayanya, karena kita kalau ada non respon aja beberapa, ini sangat luar biasa sekali terhadap kualitas data pengaruhnya. Warga Bekasi, Kabupaten Bekasi, saya harapkan, saya
mengapresiasi jika seandainya warga Bekasi dapat menerima kedatangan petugas sensus ya, petugas sensus penduduk 2020 lanjutan dan memberikan data-data yang diminta sesuai dengan apa adanya gitu kan. Di samping itu juga di kegiatan lain juga kalau kedatangan petugas sensus atau petugas survei dari BPS juga silakan berikan data-data yang apa adanya ya. Kerahasiaan data dari warga Kabupaten Bekasi ini juga dijamin oleh Undang-Undang Statistik tahun 1997 ya. Artinya data yang disampaikan tidak akan terpublikasikan secara individu, tapi diolah menjadi sebuah indikator makro yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan, tingkat berbagai macam indikator lah ya yang diperlukan oleh pemerintah, yang pada ujungnya juga berguna bagi kita semua, bagi kita sebagai warga. Contoh misalnya berapa diperlukan ruang kelas belajar, nah itu kan dilihat dari komposisi penduduk umur usia sekolah. Nah, apakah di Bekasi ini sudah mencukupi nggak ruang kelas tingkat SD, SMP, SMA gitu kan? Berapa fasilitas kesehatan gitu kan, satu puskesmas melayani sekian orang, nah itu juga dari jumlah penduduk gitu kan. Berapa jumlah pupuk yang harus disediakan, nah, itu juga nanti kita lihat dari ketenaga kerjaan yang di bidang pertanian. Nah itulah Mas Wahyu. Pada dasarnya itu akan jadi kebutuhan untuk kita sendiri ya Pak ya, informasi data itu akan menjadi kebutuhan bagi diri kita sendiri. Betul. Jadi untuk warga Kabupaten Bekasi yang nantinya kedatangan responden dari BPS, nggak usah khawatir, kalian tinggal jawab pertanyaan yang ditanyakan dan semua jawaban pribadi itu akan aman ya, akan aman, tidak akan tersebar luaskan. Di surat tugas juga ada nomor yang bisa dihubungi kalau misalnya ragu ya, bisa dihubungi, kontak ke kita dan nanti kita cek siapa namanya, kita akan langsung informasikan. Terakhir nih Pak, kapan nih masyarakat Kabupaten Bekasi bisa mengakses data dari BPS untuk lanjutan ini? Ya, target kita bahwa hasil SP 2020 lanjutan ini kita akan rilis tanggal 23 Januari 2023. 2023. Ya, ini kan rangkaiannya cukup panjang ya, dari mulai pendataan, pengolahan, validasi, dan estimasi, baru muncullah gitu kan rilisnya di tahun depan gitu ya. Tahun depan. 6 bulanan lagi lah, kurang lebih 6 bulan. 6 bulan lagi loh Pak. Ya, 6 bulan itu bisa. Itu kan sebetulnya waktu yang tidak terlalu panjang untuk cepet lah Pak, 6 bulan. Cepet 6 bulan, makanya dalam pendataan ini memang sangat diperlukan waktu yang cukup lama ya. Nah, tapi kita sudah segerakan karena juga ditunggu oleh berbagai pihak, terutama juga Bapak Presiden kita juga menanti hasil SP 2020 ini.